Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Gimana nih, udah pada siap belum untuk menghadapi asesmen sumatif akhir semester untuk pelajaran matematika? Nah, pada hari ini Budian akan membahas soal asas khususnya untuk pelajaran matematika kelas 8. Di mana untuk kelas 8 sendiri kita sudah mempelajari 4 bab. Jadi, soal asasnya itu adalah 4 bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada bab pola bilangan, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan ada SPLDV. Nah, sekarang kita langsung aja untuk bahas soalnya. Nah, sekarang ini bisa kita lihat di soal nomor 1. Kita di sini ada beberapa pola, ada 3 pola. Kita perhatiin dulu gambarnya. Nah, di sini yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya adalah jika pola terus berlanjut, banyak bola pada susunan ke-25. Banyak polanya berapa? Nah, berarti di sini udah ketahuan nih, pola 1 atau U1 itu adalah sebanyak 3 bola. Sedangkan pola kedua atau U2 itu ada sebanyak 5 bola. Dan pola ketiga di sini atau U3 itu ada sebanyak 7 bola. Berarti kalau misalnya kita tulis atau kita lihat polanya itu bisa kita tulis jadi 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat nih di sini adalah barisan aritmetika. Karena apa? Karena dari pola 1 ke pola 2, dari pola 2 ke pola 3 itu memiliki selisih atau beda yang sama. Bedanya itu, kalau rumus beda kan adalah UN dikurangi UN kurang 1. Berarti bisa suku kedua dikurang suku ke-1. Jadi bedanya itu adalah suku keduanya 5 dikurang 3, yaitu adalah 2. Sekarang dari 5 ke 7 bedanya juga sama 2. Berarti ini adalah aritmetika. Sekarang kalau ditanyanya adalah berapa suku U25? Nah, untuk suku ke-25 kita pakai rumus UN. Di mana rumus UN ini adalah A plus N-1 dikali B. Nah, ini adalah rumus aritmatika. Barisan aritmatika yaitu mencari suku ke N. Sekarang ditanya adalah U25. Di sini ada UN. Berarti N-nya itu adalah 25. Berarti kita tinggal masukin. A-nya itu adalah suku pertama 3. N-nya adalah 25. Dan bedanya adalah 2. Masukinlah ke rumus ini. A-nya itu suku pertama 3. Ditambah N-1 atau N dikurang 1. N-nya itu adalah 25 dikurang 1 dikali bedanya adalah 2. Sama dengan, ini ada tambah sama ada dalam kurung dan dikali. Berarti yang dikerjain yang terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Berarti 3 ditambah 25 kurang 1 itu adalah 24 dikali 2. Ada tambah, ada kali, yang dikerjain adalah yang kali terlebih dahulu. Berarti ini 3-nya tetap. 24 kali 2 itu adalah 48, maka 3 ditambah 48 adalah 51. Ini jawaban yang nomor 1 adalah yang C. Selanjutnya kita ke jawaban yang nomor 2. Nah, buat jawaban yang nomor 2, kalau kalian membaca informasinya boleh di-pause terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ada seorang Dimas yang sedang mengikuti ekstrakurikuler atletik. Di mana untuk meningkatkan staminanya, Dimas itu melakukan program latihan lompat tali yang teratur. Di mana setiap lompat tali itu nanti ada peningkatannya. Pada hari pertama, Dimas itu diminta untuk melakukan 20 kali lompatan. Sedangkan pada hari kedua, Dimas ia meningkatkan menjadi 25 kali lompatan. Pada hari ketiga, jumlahnya kembali bertambah menjadi 30 kali lompatan. Di mana setiap harinya Dimas itu selalu menambah jumlah lompatan dengan pola kenaikan yang sama. Di sini ada bacaan pola kenaikan yang sama.
Berarti ini adalah soal aritmatika. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Banyak lompatan yang dilakukan pada hari ke-15. Nah, ini sama pakai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Maka kalau banyak lompatan yang dilakukan pada hari ke-15, berarti kita bisa mencari U15. Maka A-nya, lihat, tadi kan yang pertama 20. Yang kedua, hari kedua, 25 kali lompatan. Hari ketiga, 30 kali lompatan. Yang A-nya itu adalah 20 tentunya. N-nya ini adalah, N-nya adalah 15 dikurang 1. B-nya, bedanya kita lihat. Nah, kita hitung aja beda. 25 dikurang 20, itu hasilnya 5. Maka bedanya adalah 5. Maka U15 sama dengan 20 ditambah 14 kali 5. Maka U15 sama dengan 20 ditambah 14 dikali 5 itu adalah 70. Maka U15 hasilnya adalah 90 kali lompatan. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, kita bahas yang nomor 3. Nih, lihat soal nomor 3. Di mana diketahui suatu barisan ada 7, 12, 17, 22, 27, sama 32. Pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataan. Di sini udah ada barisannya, berarti kita tinggal lihat cek aja pernyataannya ini benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, barisan tersebut memiliki selisih atau B sebesar 5. Bedanya tadi kan kata Ibu bisa suku N dikurangi suku sebelumnya. Suku N-nya misalnya kita pakai suku keberapa ya? Tadi kan kedua, sekarang kita coba yang suku keempat nih. Suku keempat adalah 2. Dikurangi suku sebelumnya, suku sebelumnya adalah 17. Berarti 22 dikurang 17 adalah 5. Berarti bedanya benar nggak 5? Benar, kita checklist yang benar. Ya, selanjutnya di sini adalah rumus suku ke N, barisan tersebut adalah UN sama dengan 5N plus 2. Kita tulis rumus suku ke N-nya yaitu UN. Rumusnya kan A plus N kurangi 1 dikali B. Nah, sekarang kalau misalnya ditanyanya suku UN, itu kita tinggal masukin nilai apanya? Nilai A-nya sama nilai B-nya. Nilai N-nya kita diamkan, karena kan kita mau mencari suku ke N atau UN ya. Kita masukin rumusnya yaitu UN sama dengan A-nya atau suku pertamanya itu berapa? 7. 7 ditambah N-nya tetap N kurang 1 dikali bedanya 5. Maka UN sama dengan 7 ditambah. Nah, yang ini kita kali pelangi. N dikali 5 itu 5N. Min 1 kali 5 itu min 5. Maka UN-nya itu adalah, karena di sini yang depannya adalah 5N, 5N-nya kita posisikan di depan. Sekarang kita tinggal hitung konstantanya yang ada nih. 7 dikurang 5. Berapa 7 kurang 5? Yaitu plus 2. Berarti rumus UN sama dengan 5N plus 2 benar apa salah? Benar. Gitu ya, jadi pernyataan kedua adalah benar. Sekarang untuk pernyataan yang ketiga, nilai suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 48. Suku ke-10 berarti U10. Sama dengan A-nya berapa? 7 ditambah N-nya 10 kurang 1 dikali bedanya 5. Maka suku ke-10 adalah 7 ditambah 10 kurang 1 itu 9 dikali 5. Maka hasilnya adalah 7 ditambah. Kan yang ada tambah sama kali. Berarti yang dikerjainnya ini dulu kan. Berarti 7 ditambah hasilnya berapa ini? 45. Berarti hasilnya adalah 52. Jadi jawaban ini adalah salah ya. Yang benar jawabannya harusnya adalah 52. Sekarang untuk yang ketiga, suku pertama barisan A tersebut adalah 7. Berarti jawabannya adalah benar. Sekarang kita lanjut untuk ke nomor 4. Nah, sama nomor 4 ini juga kayak pernyataan nomor 3.
Nomor 3, pernyataan kedua. Berarti kita mencari suku ke N-nya. Berarti pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Maka UN sama dengan A-nya berapa suku pertamanya? 6 ditambah N kurang 1 dikali beda. Bedanya udah ketahuan belum? Coba kita cek. Bedanya suku kedua atau suku keberapa, kita cobanya pakai suku kedua dikurangi suku pertama atau suku sebelumnya. Hasilnya adalah bedanya 5. Di sini 5. Maka UN sama dengan 6 ditambah ini kali pelangi jadi 5N min 5. Maka UN sama dengan 5N 6 dikurang 5 hasilnya plus 1. Jadi jawabannya yang A. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5. Boleh di-pause dulu kalau mau dibaca ya. Dan sekarang kita bahas di mana untuk soal nomor 5, Bima itu sedang melakukan melatih kekuatan tubuh bagian atas untuk persiapan seleksi atlet sekolah. Di mana pada minggu pertama Bima melakukan 8 pull up. Ya, terus pada minggu kedua ia juga berlatih lebih giat dengan mencapai 12 pull up. Dan pada pertemuan ketiga, pada minggu ketiga Dimas melakukan 16 pull up. Kenaikan pull up ini menunjukkan bahwa Bima memiliki perkembangan yang stabil, di mana Bima itu bertekad untuk terus menambah jumlah pull up dengan peningkatan yang sama setiap minggunya sebanyak 4 pull up. Jadi setiap minggunya nanti bertambah 4, minggu selanjutnya bertambah 4, minggu selanjutnya bertambah 4, seperti itu ya. Berarti ini kita bisa tulis, bisa menjadi barisan aritmetika, di mana minggu pertama itu adalah 8, yang kedua 12, yang ketiga itu 16, dan seterusnya. Sekarang, berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan yang benar. Coba, di mana ini? Yang pernyataan pertama, peningkatan pull up Bima setiap minggu membentuk barisan aritmetika naik. Benar nggak ini membentuk barisan aritmetika? Nah, lihat, perhatiin. Dari suku ke-1, suku kedua kira-kira punya beda atau selisih atau punya rasio. Kalau misalnya punya beda, berarti itu aritmetika. Kalau punya rasio atau perbandingan, itu berarti geometri. Kalau kita lihat, berarti 8, 12, dan 16 itu memiliki beda. Bedanya berapa? 8 ke 12, itu bedanya naik 4. Jadi 8 ditambah 4 pasti hasilnya 12. Begitupun sama 12, kalau ditambah 4, itu sama dengan 16. Berarti bedanya itu 4 atau bisa kita tulis jadi positif 4. Kalau di sininya positif 4, berarti ini barisan aritmetikanya adalah naik. Gitu ya. Kalau misalnya hasilnya negatif, bedanya berarti aritmetikanya turun. Seperti itu. Nah, sekarang selisih pull up minggu ke-10 dan minggu pertama adalah 40 katanya. Kan minggu pertama udah ketahuan nih 8, sekarang kita tinggal cari minggu ke 10-nya berapa. Nah, kita cari U10 itu sama dengan A-nya 8 ditambah N-nya 10 kurang 1 dikali bedanya 4 atau positif 4. Sama dengan 8 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 4. Jadi kalau misalnya ada tambah sama kali, sama dalam kurung yang diselesaikan pertama, ada dalam kurung. Baru nanti dikali, baru nanti ditambah. Gitu ya. Sekarang ini 8 ditambah 9 dikali 4 hasilnya 36. Maka hasil U10 adalah 44. Nah, maka kalau selisih atau bedanya suku atau selisih ya di sini selisih. Suku ke-10 kan 44 nih atau U10 dikurang U1. U10-nya 44, U1-nya itu ada 8. 44 kurang 8 adalah 36. Berarti jawaban yang ini itu salah. Sekarang, rumus suku ke N latihan Bima. Rumus suku ke N sekarang. Kayak nomor yang sebelumnya.
UN sama dengan A-nya 8 ditambah, nah ini sama aja kita masukin yang ini, cuman N-nya kita ganti pakai variabel N, tetap jadi nggak usah diubah. Berarti N kurang 1 kali 4. Berarti rumusnya ini ya, suku ke N ya. Berarti jawabannya benar apa salah nih kira-kira? Jawabannya benar. Gitu ya. Sekarang pull off yang dilakukan Bima itu pada minggu ke-10 ada 48. Benar nggak 48? Ini yang minggu ke-10 kan tadi udah kita hitung. Jawabannya harusnya 44. Berarti pernyataan keempat itu salah. Jadi jawaban untuk nomor ini adalah pernyataan ke-1 dan ke-3 jawabannya benar. Sekarang ini kita bahas ke nomor 7. Nomor 6 ya. Dalam sebuah percobaan sains, seorang siswa mengamati pertumbuhan bakteri yang membentuk barisan geometrik. Berarti geometrinya kita berhubungan nanti sama rasio. Ya, dimana ia mencatat bakteri pada jam ketiga itu ada 48 ketiga, U3-nya. Sedangkan untuk bakteri pada jam ke-1 adalah 12 atau U1-nya adalah 12. Yang ditanya apa ini? Yang ditanyanya tentukan rasio. Rumus rasio kan adalah UN dibagi UN kurang 1 atau suku ke N dikurang suku sebelumnya. Sedangkan di sini kan 48 atau suku ketiga pasti ada suku keduanya dulu dong. Tapi di sini suku keduanya belum tahu berapa. Nah, untuk rumus ini berarti kita masih bisa pakai yang diketahui yaitu U3 dan U1. U3 dibagi U1. Cuman karena ini bukan suku yang berurutan, maka di sini kita lihat 3 sama 1 itu punya bedanya berapa atau selisihnya berapa? Selisihnya 2, berarti 2-nya jadiin pangkat. Maka R pangkat 2 adalah 48, karena U3-nya 48, dibagi U1 12. Maka R pangkat 2 adalah 48 bagi 12, 4. Ini rasio kuadrat. Kan kita mau carinya rasio. Berarti yang awalnya pangkat 2 pindah ruas atau untuk mencari nilai R-nya diakarkan 2. Berarti akar 2 dari 4 adalah 2. Jadi jawaban rasionya adalah 2. Nomor 6 A jawabannya. Selanjutnya nomor 7. Di mana di sini ada perkembangbiakan spora jamur, di mana pada awal pengamatan terdapat 40 spora. Berarti A-nya itu 40 atau U1-nya 40. Di mana jamur X ini berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 3 kali lipat setiap 10 menit. Berarti bisa kita lihat ini A-nya itu 40, rasionya itu adalah 3 kali lipat atau 3 untuk setiap 10 menit gitu ya. Nah, sekarang setelah 10 menit berarti ini kan 40 menit awal-awal. Setelah 10 menit berarti 10 menit selanjutnya jadi 120 spora. Benar apa salah nih pernyataannya? Nah, kita lihat rasionya di soal ada 3. Berarti 40 tinggal dikaliin aja 3. Karena ini kan geometri. Berarti kali 3, berarti 40 kali 3 adalah 120. Ini untuk 10 menit pertama, jawabannya benar. Bahwa spora itu menjadi 120 spora. Sekarang, pernyataan kedua, rasio pertumbuhan spora jamur X adalah 3. Rasionya 3, cenah. Berarti di sini benar nggak rasionya 3? Benar. Berarti ini jawaban pernyataan 2 benar. Sekarang pernyataan ketiga, setelah 20 menit jumlah spora menjadi 360 spora. Kan ini awal-awal, ini menit pertama nih. Sekarang untuk menit 10 menit pertama. Sekarang kalau mau 20 menit berarti ditambah lagi 10 menit atau di menit ke-20. Nih, berapa menit ke-20 tinggal dikali lagi 3 aja karena kan rasionya udah ketahuan. 120 dikali 3 hasilnya 360. Berarti ini jawabannya benar. Selanjutnya untuk pertumbuhan ketiga. Pertumbuhan ketiga kan setiap pertumbuhan 10 menit, berarti ketiga itu adalah menit ke-30. Berarti sama, tinggal dikali 3. Hasilnya harusnya adalah 1080. Berarti jawaban atau pernyataan dari
Jawaban dari pernyataan keempat itu adalah salah. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Selanjutnya untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8. Di mana untuk nomor 8 di sini diketahui adalah fungsi AX sama dengan AX plus B. Di mana H5 sama dengan 7. H pada 5 sama dengan 7. Berarti H5 sama dengan 17. Berarti X-nya, nih X ini kita ubah jadi 5. Berarti kalau bisa A dikali 5, berarti jadi 5A plus B. Ya. 5A plus B, H5 atau H pada 5 itu sama dengan berapa? 17. Berarti 5A plus B sama dengan 17. Sekarang untuk H-1. Yang X-nya kita ubah jadi min 1. Nih, X-nya kita ubah jadi min 1. Berarti di sini A dikali min 1. Jadi min 1A ditambah B sama dengan minus 7. Nah, kalau kita lihat kan di sini kita ada nilai A dan B nih. Berarti nanti kita harus mencari nilai A sama B-nya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada yang variabelnya memiliki koefisien yang sama. Yaitu yang B sama yang B sama-sama memiliki koefisien 1. Kalau udah sama nih B sama B, kita bisa langsung aja operasiin atau eliminasi. Nah, B sama B biar hilang variabel B-nya berarti harus dikurang. Karena kalau ditambah, B tambah B itu bukannya hilang variabel B-nya tapi malah jadi 2B. Berarti ini harus dikurang karena B kurang B hasilnya 0. Gitu ya. Sekarang tinggal operasiin yang ini. 5A kurang minus 1A minus ketemu minus jadi positif. Berarti 5A tambah 1A, 6A. Sama dengan 17 dikurang negatif 7. 17 kurang negatif 7. Minus ketemu minus jadi positif. Berarti 17 tambah 7 adalah 24. Maka nilai A adalah 24 bagi 6. Hasilnya 4. Itu nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B. Masukin ke persamaan yang ini atau yang ini. Yang satu atau yang kedua. Sekarang kita cobain masuk ke persamaan kedua. Berarti min 1A ditambah B harus jadi min 7. Sekarang min 1A ditambah A-nya kita ubah jadi 4 ditambah B sama dengan min 7. Min 1 kali 4 adalah min 4 ditambah B sama dengan min 7. Maka nilai B sama dengan min 7. Kan kita mau cari nilai B nih. Berarti yang min 4 ini harus pindah ruas. Atau harus kita ingat yang di sebelah kiri itu lebih baik yang variabelnya. Berarti yang ada variabelnya atau yang konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan. Min 4 kalau pindah ruas jadi positif 4. Maka nilai B sama dengan min 7 tambah 4 adalah min 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk pernyataan yang pertama. Katanya A ditambah B itu sama dengan 1. Benar nggak? A-nya itu kita dapat 4. B-nya min 3. Berarti 4 ditambah min 3. Hasilnya 1. Benar apa salah? Benar jawabannya. Yang ini benar ya. Sekarang yang kedua. 2AB. 2AB kita lihat. 2. A-nya itu 4. B-nya itu min 3. Sekarang 2 dikali 4. 8. 8 dikali min 3. Min 2. 4. Berarti jawabannya betul. Sekarang pernyataan ketiga. 2A dikurang B. Kita cek. 2. A-nya itu 4. Berarti 2 dikali 4 dikurang minus 3. Sekarang kita kaliin dulu ini. 2 kali 4 itu 8 dikurang minus 3. Minus, ketemu minus atau minus kali minus hasilnya positif. Berarti 8 tambah 3 harusnya hasilnya 11. Yang ini jawabannya 10. Berarti jawabannya salah. Gitu ya. Sekarang pernyataan keempat. Ini A dikurang B. A-nya 4 dikurang B-nya minus 3. Sama nih minus ketemu minus positif. Berarti 4 tambah 3 hasilnya 7. Jawabannya ini salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang ada nih ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Selanjutnya ini ke nomor
9. Di mana diketahui fungsi G ditentukan oleh f(a)x plus b sama kayak yang tadi. Di mana untuk fungsi x sama dengan min 3, berarti untuk f, x-nya kita ubah jadi min 3, itu nilainya 15. Berarti semua variabel x di sini kita ganti dulu min 3. Berarti jadi, di sini kan jadi a dikali x-nya min 3. Berarti min 3 kali a jadi min 3a ditambah b, gitu ya. Untuk fungsi pada min 3, itu sama dengan berapa ini? Min 15. Sekarang, fungsi x sama dengan 5. Berarti fungsi pada 5 atau fungsi f5 itu adalah x-nya kita ubah 5. Berarti a dikali 5 hasilnya adalah 5a ditambah b. Sama dengan berapa 5a tambah b? Untuk x sama dengan 5? 25. Sama seperti soal-soal sebelumnya, b-nya ini sama-sama memiliki koefisien 1. Berarti bisa kita langsung operasikan dengan pengurangan. Min 3a dikurang 5a itu hasilnya min 8a. Min 15 dikurang 25 hasilnya min 40. Maka nilai a sama dengan min 40 bagi min 8. Nilai a sama dengan 5. Sekarang kalau misalnya di sini ditanyanya F6, belum. Kita cari nilai B-nya, maaf ya. Ini di sini udah dapat nih nilai A-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai B-nya. Nilai B-nya berarti kita masukin ke salah satu persamaan, mau persamaan 1 atau 2. Kita coba ke persamaan 1. Berarti min 3A ditambah B itu sama dengan min 15. Kita substitusikan nilai A ke persamaan ini. Berarti menjadi min 3 dikali 5 ditambah B. Hasilnya min 15. Maka min 3 kali 5 itu min 15 ditambah B. Hasilnya min 15. Maka nilai B adalah min 15-nya kita pindah ruaskan jadi ini min 15. Kalau min 15 yang di sebelah kiri kita pindah ruaskan jadi positif 15. Punya hutang 15, bayar 15. Berarti nilai B-nya adalah 0. Gitu ya. Sekarang udah dapat nih nilai A sama nilai B-nya, tinggal substitusiin. F6. Kalau F6 berarti AX plus B-nya, X-nya kita ganti 6. Berarti jadi 6A tambah B. Kita tinggal masukin. 6, A-nya 5 ditambah B-nya 0. Hasilnya adalah 30. Sekarang F-2. Berarti jadi min 2A karena X-nya kita ubah jadi min 2. Berarti langsung aja jadi min 2A ditambah B. Maka hasilnya min 2 dikali A-nya 5 ditambah 0. Maka hasilnya adalah min 10. Maka F6 ditambah F-2 hasilnya F6-nya 30 dikurang ditambah min 10. Hasilnya adalah 20. Gitu ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 10. Lihat, untuk yang nomor 10, di sini diberikan H4X plus 1 itu sama dengan X min 2 dikali X plus 2. Tapi di sini adalah H25 atau H pada 25. Gitu ya. Berarti di sini kita samakan dulu H4X plus 1 sama H25-nya. Untuk mencari nilai X-nya berapa. Berarti di sini H4X plus 1 sama dengan H25. Maka tinggal samakan aja yang di dalam kurung. Berarti 4X plus 1 sama dengan 25. Kita tinggal cari nilai X-nya. Berarti adalah 4X sama dengan 25. Plus 1-nya kita pindah ruas jadi kurang 1. Maka 4X sama dengan 2. 4 nilai X sama dengan 6. Sekarang nilai X sama dengan 6 kita substitusikan ke persamaan yang ini. Oke? Berarti jadi H4, X-nya kita ganti 6. Berarti 4 kali 6 ditambah 1 sama dengan X-nya kita ganti 6. Berarti 6 kurang 2 dikali X plus 4. Berarti 6 ditambah 4. Kita lihat
4 kali 6 itu 24, ditambah 1 itu jadi 25. Berarti udah sama ya, sama soal H25, berarti tinggal kita operasiin dalamnya. 6 kurang 2 itu 4, 6 tambah 4 itu 10, berarti 4 dikali 10. Maka H25-nya adalah 40, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita ke nomor 11. Nah, di nomor 11 lihat, diketahui suatu fungsi. Ya, Gx itu memiliki Gx atau G pada X adalah 2X kurang 5. Di mana daerah asalnya min 2, min 1, 1, 3, dan 4. Maka kalau misalnya kita mau cari daerah hasil atau kodomain, tinggal kita hitung aja. Di sini. Kan di sini X berarti untuk X sama dengan berapa ini? Min 2. Maka kalau kita masukin rumusnya ke sini, berarti jadi G min 2 sama dengan 2 dikali min 2 dikurang 5. Hasilnya min 9. Selanjutnya, untuk X sama dengan, berapa nih? X sama dengan min 1. Nah, G min 1 sama dengan 2. X-nya kita ganti min 1 dikurang 5. Hasilnya adalah min 7. Nah, sekarang kalian bisa coba untuk yang X sama dengan 1. Terus yang X sama dengan 3. Dan yang X sama dengan 4. Nah, oke. Boleh di-pause dulu. Nah, tapi kalau kalian udah hitung nih semuanya, kalau kita lihat di sini kan ada min 9, min 7. Di option yang cuma memiliki min 9, yang ada min 9-nya itu adalah jawaban option A. Berarti udah aja kita pilih jawaban yang option A. Coba nanti kalian samakan dengan hasil yang sudah kalian cari untuk X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Gitu ya. Oke, sekarang untuk yang nomor 12. Perhatikan ada himpunan A, himpunan B. Di mana himpunan A ada 1, 3, 5, dan 4. Nih, ada 1, 3, 5, dan 7, maaf ya. Nah, di mana? Bentar, kita gambar dulu. Nah, untuk himpunan B-nya itu adalah 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, di mana relasinya adalah setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B yang merupakan bilangan genap terkecil yang lebih besar dari anggota A. Gitu ya. Jadi anggota A ini 1 dipasangin sama bilangan genap yang paling kecil, tapi nilainya harus lebih besar di atas 1 gitu. Kan dari 1 yang paling kecil adalah bilangan genapnya kalau dipasangin ke B 2 nih. Karena 2 adalah bilangan genap terkecil tapi yang nilainya di atas 1 gitu kan. Nah, ini kita pasangkan ke sini. Terus 3, bilangan genap terkecilnya tapi yang di atas nilai 3 berapa? Yaitu 4. 5 ke 6 gitu kan. 7 ke 8. Berarti untuk kita pilih nih benar atau salah untuk setiap pernyataannya. Katanya pasangan berurutan dari relasi R itu adalah 1,2, berarti ini 1,2. Benar untuk pasangan yang pertama. 3,4, 3 dan 4, 3,4 benar. 5,6, 5 ke 6 benar. 7,8 berarti 7 ke 8. Jawabannya adalah benar. Gitu ya. Selanjutnya di sini relasi R bukan fungsi karena ada anggota B yang berpasangan dengan lebih dari anggota A. Coba anggota B ada yang dipasangin lebih atau ada yang pasangannya 2 enggak di anggota anggota B ada yang berpasangan lebih dari 1 enggak dengan anggota A? Enggak ya. Kalau kita lihat di sini ada pasangannya adalah 1. Berarti ini adalah salah jawabannya. Sekarang, pasangan 5,10 itu masuk ke dalam relasi R. 5,10 masuk enggak? Enggak. Karena kenapa? Karena 5 itu pasangannya 6. Berarti ini jawabannya salah. Sekarang, pernyataan keempat. Jika aturannya diubah, untuk setiap anggota A itu dipasangkan dengan seluruh bilangan genap anggota B yang lebih besar dari 5.
lebih besar darinya. Kalau misalnya bilangan ganjilnya 3, dipasangin nih sama bilangan genap yang lebih besar dari dia. Berarti 3 otomatis sama 4 kan? Terus 3 dipasangin lagi sama apa nih? 3 dipasangin lagi sama 6. Karena bilangan genap yang lebih dari 3, lebih besar dari 3. Terus pasangin lagi 3. Sama mana nih? Sama 8. Dan 3 sama 10. Jadi kalau misalnya aturannya diubah, berarti pasangan 3,8 itu termasuk relasi yang baru. Oke? Berarti ini jawabannya benar. Selanjutnya, di sini nomor 13. Nih, nomor 13. Di mana nomor 13? Ini diketahui Hx sama dengan 5x plus 6. Jika H pada 3x min 4 itu sama dengan 31, maka nilai K-nya berapa? Berarti nilai H pada X atau Hx-nya sama nilai H pada 3K min 4. Berarti nilai X-nya di sini kita ubah jadi 3K min 4. Berarti untuk nilai H 3K min 4 gitu ya, sama dengan nih. Masukin ke sini, kita ganti X-nya pakai 3K min 6, gitu ya. Nah, 5 kali 3K min 6 ditambah 6. Maka hasilnya harus berapa di sini? 31. Maka ini kita kali pelangi, 5 kali 3K 15K. 5 dikali min 6 min 30 ditambah 6 sama dengan 31. Maka ini 15K. Kita hitung dulu, min 30 tambah 6, itu adalah min 24 sama dengan 31. Maka 15K, karena kita mau cari nilai K yang tidak ada variabelnya, pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. Maka ini jadi 31 ditambah 24. Maka 15K sama dengan 40, sama dengan min 2K. Sama dengan berapa nih? 15K ini kan 31. Ini 5X plus 6. Min 30 tambah 6 min 24. Ini jadi 55. Oh, ini harusnya bukan 31, harusnya 21 ya anak-anak ya. Ini 21, ini 21, ini 21, ini 21. Maka ini jadi 45. Maka nilai K itu sama dengan 45 bagi 15. Hasilnya adalah 3. Gitu ya. Jawabannya 3. Yang B. Sekarang kita ke nomor 14. Nah, nih, diketahui suatu fungsi adalah Hx sama dengan 4 min 3x. Kita tinggal pilih pernyataannya benar atau salah. Untuk pernyataan pertama H3, berarti kita ubah nilai X-nya jadi 3. Benar nggak katanya hasilnya min 5? Tinggal ubah 4 kurang 3, X-nya dikali 3. Hasilnya jadi 4 dikurang 9. 4 kurang 9 hasilnya adalah minus 5. Jadi jawaban ini adalah benar karena H3 katanya hasilnya minus 5. Sekarang, untuk jika Hx sama dengan 10, maka X sama dengan min 2. Nih, jika Hx sama dengan 10, maka X-nya itu min 2. Berarti, untuk soal ini adalah Hx-nya itu min 2, berarti H min 2, hasilnya pasti 10. Benar atau enggak? Kita cek. Berarti 4 dikurang 3, X-nya kita ganti min 2, katanya 10. Kita cek. 4 min 3 kali min 2 itu tambah. Min 3 kali min 2 itu jadi positif, berarti ini positif 6, hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah benar. Gitu ya. Sekarang, pernyataan ketiga. Jika nilai X adalah min 4, berarti X-nya kita ubah jadi min 4. Maka nilai Hx-nya itu adalah 20. Benar nggak? Kita cek. Tinggal masukin aja ya untuk soal ini ya. Berarti 4 dikurang 3 dikali min 4. Hasilnya 4, ini min 3 kali min 4 itu 16, berarti hasilnya benar 20, gitu ya. Sekarang untuk yang Hx-nya 6, katanya hasilnya min 18, kita cek benar atau enggak.
Maka hasilnya 4 dikurang 3 dikali 6. Berarti 4 dikurang 3 kali 6 itu 18. Hasilnya harusnya minus 14. Berarti jawabannya ini salah. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 5. Perhatikan informasi ini, di mana kita itu harus mencek apakah pernyataan tersebut termasuk persamaan garis lurus atau bukan. Lihat di sini, 5x kali y itu harus sama dengan 10. Lihat, persamaannya itu bisa dalam bentuk ax plus by plus c sama dengan 0. Atau bisa dalam bentuk ax plus by sama dengan c. C-nya itu adalah konstanta. Berarti ini 5xy. Tentunya ini bukan jawabannya. Yang ini, coba 4x min 3y plus 6 sama dengan 0 nih. Berarti bisa dalam bentuk ini ya. Berarti jawaban ini benar. Yang ini, kira-kira ini adalah salah. Karena apa? Karena x-nya pangkat 2. Untuk persamaan garis lurus, x-nya itu harus pangkat 1. Gitu ya. Berarti ini jawabannya salah. Ini jawabannya betul. Gitu, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya.